Oke, baik. Terima kasih. Akang Teteh barangkali dalam forum RDPU juga harus ada agendanya gitu ya. Kita harus tahu ujungnya kita akan menyepakati apa dan tata cara pembahasannya akan seperti apa. Saya kembalikan ke fraksi. Atau barangkali dari fraksi 2023 yang mengajukan, mau seperti apa tata cara pembahasannya? Fraksi 2023, atau barangkali fraksi lain ada yang mengajukan, fraksi 2021, 2022, 2024. Bagaimana tata caranya? Akan tetap fraksi. Sebentar, coba saya lihat di sini. Bagaimana terkait dengan tata caranya? Apakah sudah ada yang mau mengajukan? Jika tidak, silakan diberikan skorsing terlebih dahulu. Barangkali mau berdiskusi dulu antar fraksi. Boleh Terus Pres dari di fraksi skorsing dulu. Oh, sosok dari 23. dari fraksi 23 mengajukan skorsing 5 kali 1 menit fleksibel 5 kali 1 menit untuk berdiskusi dulu. Baik, 1 kali 5 menit fleksibel untuk berdiskusi. Bagaimana fraksi 2022? Aman, setuju. Fraksi 2021? Fraksi 2021? Setuju, Pres. Skorsing apakah setuju Halo? atau tidak? 1 kali 5 menit. Setuju, Pres. Ya, setuju. Oke, terima kasih fraksi 2021. Selanjutnya fraksi 2024. Setuju, Pres. Skorsing 1 kali 5 menit sampai dengan 14.42 saya, Bu. Boleh, Kang Tata dipersilakan barangkali mau on mic untuk berdiskusi. Cek, cek, cek. Ada suaranya tidak? Halo? Akang Teteh punten suaranya kedengeran nggak? Terdengar. Boleh dipersilakan, Kang Tete. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk berdiskusi. Mangga. Coba dari perangkat pemilunya bagaimana, ada saran? Akang Teteh permisi. Boleh Sid gimana? Halo, ada suaranya tidak ya, Akang Teteh? Ada. Mungkin kalau misalnya dari 23 sih, agak kepikiran untuk tata caranya itu, gimana kalau misalnya menjelaskan kondisi objektifnya dulu gitu, terus nanti tanggapan dari perangkatannya seperti apa. Kalau kalau kayak gitu gimana, Kang Teteh?
Halo, halo, cek, cek, cek. Halo, halo. Ya, Kang. Sebentar ya, dikarenakan sudah 14.42, saya buka dulu skorsinya. Dan ini skorsinya 1 kali 5 menit saya cabut. Kang Teteh ada yang mau mengajukan kembali agenda pembahasan hari ini? Pres dari 2023 izin mengajukan tata cara. Boleh dipersilakan. Kalau dari fraksi 2023 itu izin mengajukan tata caranya itu mungkin dari bakal calonnya itu menjelaskan kondisi objektif mereka, kenapa mereka bisa telat, terus ingin minta pandangan dari setiap fraksinya aja gitu sih, Pres. Oke, baik. Dari fraksi yang lain ada yang mau menambahkan barangkali atau cukup itu saja sebelum saya tanyakan kesediaannya? Kakang Teteh mohon izin untuk berpartisipasi ya dengan aktif, karena kita harus selesai di pukul 3:30 seharusnya. Karena di pukul 3:30 juga sudah ada public hearing dari KPU. Baik, jika ajuannya hanya itu saja. Oke, baik. Baik, jika ajuannya hanya dua ya, berarti yang pertama kondisi objektif, apakah dari KPU juga atau cukup dari bakal calon, dari fraksi 2023? Mungkin dari keduanya, Dari Pres. Gimana? keduanya Teteh. Dua? Ah, iya. Bagaimana? Siapa yang mau berbicara? Boleh keduanya, Pres. Oke, berarti yang pertama kondisi objektif dari KPU, terus kondisi objektif dari kedua bakal calon. Selanjutnya tanggapan per fraksi. Pengambilan keputusannya mau gimana? Langsung voting atau mau musyawarah? Musyawarah dulu ya. Barangkali atau mau ajuan langsung voting, teman-teman? Boleh musyawarah dulu, Teh. Oke, kita menggunakan sistem pengambilan keputusan seperti biasa, berarti ya. Selanjutnya terkait dengan keputusan diterima atau kotak kosong. Baik, itu ajuan dari fraksi 2023. Saya baca ulang. Yang pertama, kondisi objektif dari KPU. Yang kedua, kondisi objektif dari kedua bakal calon. Yang ketiga, tanggapan setiap fraksi. Dan yang keempat, keputusan diterima atau kotak kosong. Barangkali bagaimana? Fraksi 2021 tadi setuju. Fraksi 2024 bagaimana? Boleh diulang? Mohon didengarkan dengan jelas ya. Yang pertama, untuk tata caranya, kondisi objektif dari KPU, selanjutnya kondisi objektif dari kedua bakal calon, yang ketiga, tanggapan setiap fraksi, dan yang keempat, keputusan diterima bakal calon kedua atau kotak kosong saja. Bagaimana fraksi 2024? Menyetujui, Pres. Fraksi 2022? Fraksi 2022? Setuju, Pres. Oke, baik. Dengan ini tata cara yang telah saya sebutkan, saya sahkan. Baik, dipersilakan kepada KPU terlebih dahulu menyampaikan kondisi objektifnya. Silakan sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas ya. Mohon kepada setiap fraksi juga untuk mendengarkan dengan baik agar forum ini bisa selesai tepat waktu dan juga menghasilkan keputusan yang diharapkan. Ada KPU di sini? Cek, cek, cek. Sebelumnya terdengar nggak ya, Pres, suaranya? Terdengar. Oke, dari KPU izin memaparkan kondisi objektifnya. Dari KPU sendiri, kemarin di tanggal 7, kita sudah melakukan verifikasi berkas dari kedua paslon, yaitu Susialawati dan Zainul, kemudian Sri dan Haikal, dan dari kedua paslon berkasnya aman gitu ya, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah KPU berikan. Namun, dari paslon Sri dan Haikal, di kesepakatan FDPU kemarin, untuk terakhir tanggal pendaftaran itu kan seharusnya di tanggal 6 November pukul 9 malam. Tapi dari Sri dan Haikal sendiri baru mau submit berkas-berkasnya itu di tanggal
7 November gitu, pukul 14.15 siang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup, Pres. Oke, kita lanjut ke tata cara pembahasan yang kedua, yakni pemaparan kondisi objektif dari setiap paslon. Ada paslon nomor satu, Susi dan Zainul. Hadir teh. Oke, boleh diganti namanya ya. Untuk bakal calon, gunakan nama bakal calon underscore nama. Boleh dipaparkan terkait kondisi objektifnya seperti apa saat ini? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mohon maaf teh, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, tapi tolong gunakan press, bukan teh ya. Oke, mohon maaf, Pres. Oke, izin memaparkan kondisi objektif terkait bakal calon Susi dan Zainul. Mungkin sama seperti RDPU yang pertama, kondisi objektifnya kita siap untuk dipilih dan untuk kesiapan kita masih sekitar di 70%. Mungkin segitu aja, Pres. Terima kasih. Oke, 70% yang dimaksud itu apa? Kesiapan dari kitanya. Perihal visi misi kemarin dan progol sudah kami revisi. Namun tetap aja ada keraguan gitu dari diri kita sendiri. Tapi kita juga masih apa ya? eh, masih sekiranya masih memperkuat gitu kesiapan kitanya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk administrasi disubmit sesuai tepat waktu. Disubmit sesuai tepat waktu pada Jumat kemarin setelah extend pendaftaran. Oke, Kamis atau Jumat? Di hari Jumat, pokoknya waktu detik-detik terakhir ditutup 12 malam itu dikumpulin di sekitar jam 11 malam. Pokoknya sebelum November teh di 31 Oktober kalau tidak salah. Oke. Maksudnya berkas yang terbarunya sudah dikumpulkan tanggal 6, 21.00. Oh, mohon maaf Teteh. Iya, mohon maaf Pres. Iya betul dikumpulkan pada pukul 7 malam tanggal 6 November. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup? Sudah cukup, Pres. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan mengganti namanya ya. Selanjutnya untuk paslon sebutan nomor yang dimaksud itu yang mendaftar mungkin ya, karena Susi dan Zainul pertama aja saya sebutnya satu dan Teh Cici dan Kang Haikal kedua, berarti saya panggil nomor dua. Meskipun untuk nomor nanti akan dibagikan oleh KPU secara langsung. Boleh Teh Cici dan Haikal, ada yang mau disampaikan terkait kondisi objektifnya, mungkin barangkali menyampaikan juga kenapa bisa terlambat mensubmit, apa yang menjadi kesulitan, dan sebagainya. Punten Pres, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, dari kondisi objektif dari saya dan Cici, mohon maaf juga sebelumnya atas keterlambatan dari pendaftaran yang telah dilakukan oleh kami. Sebelumnya karena ada beberapa persyaratan yang emang sulit untuk dikumpulkan. Tapi untuk sekarang kami sudah siap dengan apa yang kami lampirkan saat pendaftaran. Pendaftaran yang kami lakukan itu sedikit lambat di tanggal 7 jam 2:15 Pres. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin alasan kenapa terlambat, administrasi apa yang sulit?
administrasi seperti ini, pengumpulan KTM serta tanda tangan pres ada beberapa yang belum, jadi lumayan lama untuk mengumpulkannya. Kan tetapi sudah beres. Baik, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Cukup pres. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan per fraksi ya, per angkatan. Dipersilakan mungkin dari fraksi yang paling muda dulu. Di sini yang hadir fraksi 2024 yang mengajukan juga mungkin ya, teman-teman yang mengajukan. Fraksi 2024. Oke, baik Pres. Kalau dari 2024 sendiri cukup disayangkan ya karena terjadinya keterlambatan atas pendaftaran ini gitu. Karena dari KPU sendiri kan sudah memberikan waktu extend gitu yang lebih, tapi eh kalau dari 2024 sendiri sih lebih ke menyayangkan ya, Pres. Mungkin boleh di ini dulu buat yang fraksi yang lain, Pres. Dari 2024 seperti itu, kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih dari fraksi 2021. Barangkali menyampaikan tanggapan. Ataupun barangkali fraksi mau memberikan pertanyaan kepada paslon juga dipersilakan. Fraksi 2021. Dulu, Pres. Fraksi 2023 dipersilakan. Untuk fraksi 2023 ingin menanyakan terkait dengan kan teman-teman ketika mensubmit pendaftaran yang terlambat itu sebetulnya sudah membayangkan belum konsekuensi jangka panjangnya akan seperti apa? Terima kasih. Boleh, Cici dan Haikal dipersilakan. Mohon maaf, tapi boleh diulang mungkin bahasa Indonesia. Boleh diulang. Tes Sri boleh diulang. Suaranya sangat kecil. Boleh, bagaimana? Ada yang mau menjawab dari Sri dan Haikal? Maaf pres, tadi suaranya kurang terdengar jelas dari fraksi 2023. Oh, oke. Diulang ya. Mohon untuk mengganti format nama kalian menjadi bakal calon. Untuk pertanyaan dari versi 2023 itu menanyakan apakah ketika kalian mengetahui kalian memasukkan gitu ya administrasinya pukul 2:15, sedangkan di RDPU kemarin kesepakatannya pukul 9 malam, itu ada konsekuensi yang sudah kalian pikirkan? Sudah pres, mungkin izin menjawab juga ya. Konsekuensi yang sudah dipikirkan ya sekarang seperti ini. Mungkin berkas-berkas yang apa ya sebutannya belum tentu bakal diterima atau gimana. Cuma kami sudah melakukan semaksimal kami untuk melengkapi formulir yang telah ditetapkan gitu. Oke, baik. Berarti sebutannya kalian menerima jika nanti formulir yang kalian ajukan tidak diterima. Begitu?
Betul, Boleh Pres. kalau Tapi, maaf, Pres. nggak apa boleh Gini dilanjutkan. juga, betul, Pres. Kita juga udah memikirkan konsekuensinya. Tapi diharapkan ya sebesar apa ya? Diharapkan juga kita kan udah mengumpulkan semaksimal kita. Jadi diharapkan masih diterima gitu. Cuma ini dibalikin lagi kepada fraksi-fraksi. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, Pres. Oke, baik. Terima kasih karena di Bandung mungkin ya masih azan. Karena saya di Sumedang, sebetulnya azannya sudah selesai. Dia memajukan scouting terlebih dahulu. Boleh press 1 kali 5 menit, scoring fleksibel. Oke, scouting 1 kali 5 menit fleksibel dari fraksi 2023. Tapi tolong sampaikan ketika azannya sudah selesai ya. Bagaimana fraksi 2021? Setuju, Pres. Fraksi 2024? Setuju, Pres. Fraksi 2022? Fraksi 2022? Sekali lagi fraksi 2022. Oke, Gimana, scouting satu Pres? kali Maaf. Tadi Oke, kelempar, sorry. scouting 1 kali 5 menit fleksibel untuk menunggu azan. Oh, boleh, Pres, setuju. Scouting 1 kali 5 menit fleksibel untuk menunggu azan saya buka sampai dengan pukul 15.04. Press sudah beres, Press. Baik, scouting 1 kali 5 menit fleksibel saya cabut. Teman-teman mohon untuk berdiskusi secara aktif ya. Selanjutnya boleh fraksi 2023 melanjutkan tanggapan maupun pertanyaannya. Fraksi 2023.
Iya, Pres. Boleh melanjutkan pertanyaan maupun tanggapannya. Mungkin kalau misalnya dari 2023 ingin menanyai gitu ya, kepada bakal calon Sri dan Haikal gitu terkait dengan keterlambatan yang sudah terjadi, menurut teman-teman konsekuensi apa sih yang pantas gitu yang harus didapatkan teman-teman gitu ya, mengingat tindakan yang teman-teman lakukan itu kan tidak hanya berdampak pada KPU-nya sendiri gitu ya, tapi kan pada proses pemilunya itu sendiri. Kalau misalnya memang gitu ya, teman-teman ingin mempertahankan pendaftaran teman-teman gitu ya sebagai kandidat bakal calon, menurut teman-teman konsekuensi apa yang paling rasional dan juga paling pantas gitu agar paslon yang lain juga mendapatkan keadilan yang sebagaimana. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dari Cici dan Haikal menjawab. Dari kami sendiri sangat memahami gitu ya, terus terkait keterlambatan pendaftaran kami. Cuman dari kami sendiri sudah eh, mendaftar dengan niat untuk mencalonkan diri, akan tetapi hasil akhirnya akan dikembalikan kepada tiap-tiap fraksi apakah pendaftaran kami ini akan dianggap diterima atau tidak, seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin maksud dari fraksi 2023 ketika teman-teman fraksi ini menerima, menurut kalian, kalian harus mendapatkan konsekuensi seperti apa gitu. Setidaknya konsekuensi tersebut itu bisa sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh fraksi untuk bisa menerima kalian. Bagaimana? Butuh skorsing teman-teman dari Sri dan Haikal? Oke, baik. Bagaimana dari fraksi? Karena dari Sri dan Haikalnya masih belum menjawab. Ada yang memajukan skorsing terlebih dahulu? Boleh teh di posting 1 kali 3 menit aja gitu untuk paslon Cici dan Haikal berdiskusi. Oke, baik. Terima kasih. Skorsing 1 kali 3 menit. Bagaimana fraksi 2021? Setuju, Pres. Fraksi 2022? Setuju. Fraksi 2024? Setuju, Pres. Skorsing 1 kali 3 menit saya buka. Boleh, Mangga, mungkin Sri dan Haikal menjawab pertanyaan tersebut. Sebetulnya banyak ya konsekuensi yang bisa kalian tawarkan, yang menurut kalian itu paling rasional dan yang paling sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan, misalnya dari fraksi-fraksi lakukan untuk kalian. Kalian menawarkan konsekuensi seperti apa? Mungkin contoh dari konsekuensinya bisa di pengurangan waktu kampanye kah? Misalkan kalian hanya diberikan kesempatan 1 hari atau dana kampanye ketika kalian tidak mendapatkan dana kampanye sama sekali atau hal-hal lain yang menurut kalian itu rasional dan sebanding. Atau ini masih sporting kan ya teh, mungkin kayak pandangan dari paslon atas nama Suti dan Zainul juga pandangannya seperti apa gitu ya, karena kan kalian yang paling merasakan dampaknya gitu.
Oke, baik. Terima kasih. Barangkali Susi atau Jainul mau menjawab, mangga. Masih skorsing 1 kali 3 menit. Masih ada waktu 2 menit lagi. Oke, baik. Skorsing 1 kali 3 menit saya cabut. Boleh dipersilakan. Sri dan Haikal menyampaikan. Sri, Haikal. Dua satu tes. Oh, enggak, Kang. Ke pasangan Sri dan Haikal. Bagaimana, teman-teman Sri dan Haikal? Teman-teman yang Halo, sedang Pres, mohon diperjuangkan maaf. dalam forum ini. Iya, Kedengaran nggak ya boleh. soalnya tadi ada sinyal. Dari kita sih paling ya mungkin di waktu kampanyenya aja dikurangi. Apa boleh diulangi? Di, di waktu kampanyenya Pres yang di Dikurangi berapa hari mungkin secara spesifik? kalau tidak salah waktu kampanye itu di 3 hari ya Pres, mungkin di 2 atau 1 hari. Dikurangi 2 hari berarti. Jadi berarti kalian konsekuensinya kampanye kalian dikurangi 2 hari, berarti kalian hanya punya waktu kampanye 1 hari begitu? Boleh dikonfirmasi? Sri, Haikal, Iya betul Pres. mohon untuk menjawab secara cepat ya. Kita hanya punya waktu kurang dari 15 menit lagi. Boleh, teman-teman, dikarenakan itu jawabannya, fraksi 2023 dipersilakan melanjutkan. Kalau dari fraksi 2023 gitu, dengan
pengajuan konsekuensi yang sudah disampaikan oleh atas nama pasangan calon Tri dan Haikal menurut saya dan menurut kami sudah sangat rasional karena agar ada asas keadilan juga ya untuk pendaftar bakal calon atas nama Rizky dan Zainul juga gitu. Maka keterlambatan ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang bahasanya itu sepele gitu ya, akan tetapi memiliki konsekuensi yang besar gitu, karena itu berkaitan dengan berbagai pihak yang ada di dalam keberjalanan pemilu ini, yang mana isinya tuh tidak hanya tentang bakal calonnya, akan tapi tentang bagaimana KPU-nya, DPPU-nya, MPU-nya, IMA-nya, dan DPM-nya juga gitu, menggerakkan keseluruhan kegiatan pemilu ini, ditambah juga dengan teman-teman KMBK aktif dari angkatan 2021 sampai angkatan 2025. Kiranya dari 2023 konsekuensi seperti itu sudah sangat cukup gitu ya untuk penebusan atas keterlambatan yang dilakukan oleh pasangan calon Haikal atas nama calon Tri dan Haikal dikembalikan lagi kepada fraksi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dikembalikannya harusnya kepada saya ya. Nanti keputusannya oleh fraksi masing-masing. Boleh, selanjutnya fraksi 2022 dipersilakan. Oke, boleh diulang secara singkat tadi berarti pembatasan kampanyenya jadi gimana? Tadi konsekuensi yang diajukan pembatasan kampanye dikurang 2 hari karena 3 hari waktu kampanye jadi hanya boleh 1 hari saja. Oke, terima kasih, Pres. Dari 2022, mungkin tetap sama ya kalau misalkan kalimat menyayangkan terhadap paslon Sri dan Haikal atas keterlambatannya. Namun dilihat dari kalau misalkan kita berbicara tentang pelanggaran administrasi ya, karena keterlambatan ini bisa dibilang bisa dibilang hmm, termasuk gitu dalam pelanggaran dan mungkin di sini eh, aku aku coba meluruskan juga dari forum RDPU gitu ya, karena RDPU ini kan rapat dengar pendapat umum. Sehingga keputusan yang sebenarnya yang bisa diberikan gitu untuk para paslon adalah dikeluarkan langsung gitu oleh KPU, khususnya ketua KPU gitu. Sehingga apapun yang terjadi yang direkomendasikan di sini itu merupakan rekomendasi bagi para perangkat pemilu, KPU, DPPU, MPU dan lainnya. Boleh tolong apa ya? Dikemas kembali gitu, dikemas kembali dan diturunkan sanksi sesuai hasil berarti dari RDPU ini. Mungkin karena waktunya juga terbatas dari 2022, pertama, merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan surat peringatan kepada paslon Cici dan Haikal atas keterlambatannya dalam pengumpulan administrasi. Hal itu juga penurunan surat peringatan bisa diproses gitu ya sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku di peraturan pemilu KMBK. Lalu selanjutnya yang kedua, hmm, menyetujui menyetujui tanggapan dari fraksi 2023 juga tadi dengan adanya pembatasan kampanye yang awalnya dari 3 hari menjadi 2 hari dengan catatan dari 2022 tetap dalam pengawasan KPU gitu pun DPPU dalam pelaksanaan masa sanksi tersebut. Eh, Sehingga bisa disimpulkan gitu ya dari 2022 mungkin tetap menerima, tetap bisa diterima secara berkas dan hal-hal yang sudah dikumpulkan kepada KPU dengan sanksi-sanksi yang disebutkan dan dilaksanakan secara tegas. Gitu mungkin, Pres. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Karena ini belum masuk ke agenda pengambilan keputusan, barangkali saya catat dulu. Masih tanggapan ya, nanti diajukan kembali ketika di pengambilan keputusan. Selanjutnya boleh fraksi 2021 dipersilakan. Cek cek. Apa suaranya terdengar jelas, Pres? Halo, cek cek cek. Terdengar jelas, Kang.
Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Sri sama Haikalnya atau bakal calon yang lain boleh tolong sambil on cam tidak ya? Kebetulan kan nanti bakal mau nyoblos antara kalian berdua pasangan gitu ya. Setidaknya mungkin bagi yang belum mengenal bisa lebih mengenal begitu. Atau ada kendala? Kalau ada kendala ya udah tidak apa-apa. Tapi pandangan dari 2021 informasi dulu. Dari 2021 sendiri ingin transparansi keterlambatan ini bisa diketahui oleh publik yang lebih luas. Artinya apa? Seluruh KMBK yang nanti akan memilih setidaknya tahu bagaimana kondisi dari keberjalanan pemilu ini dan kenapa diundur begitu ya. Pertama itu yang ingin diketahuinya. Kedua, mengenai pembatasannya dari fraksi 2021 sendiri, kan tadi sudah jelaskan untuk pembatasan hari. Kalau 2021 ingin ada pembatasan dari media digital. Maksudnya apa? Maksudnya sebisa mungkin tidak ada kampanye digital, yaitu melakukan kampanye secara offline, entah bagaimana metodenya, tapi tidak menerima untuk media digital seperti itu. Tetapi khusus mungkin misalnya untuk angkatan 2021 atau 2022 yang masih yang susah ditebak kampus begitu ya, mungkin bisa untuk melalui ketua angkatannya secara langsung gitu ya, untuk bagaimana gitu. Ya mungkin seperti itu saja untuk yang dari 2021 secara singkatnya. Tetapi secara lebih mungkin untuk mengungkapkan perasaan yang lainnya, itu tadi mungkin sedikit saran atau rekomendasi ya. Ini sungguh cukup mengecewakan ya, karena sudah jelas gitu ya bagaimana rasa kekecewaan ini bisa timbul begitu. Apapun yang menjadi alasannya, hasil akhirnya tetap sama. Tetapi emang perlu diapresiasi bahwa pasangan calon Sri dan Haikal tetap untuk mencoba memperjuangkan pencalonan seperti itu. Cuman yang dikhawatirkan oleh mungkin saya pribadi, ditakutkannya pasangan calon yang ya Sri dan Haikal ini ada sedikit keterpaksaan ketika mendaftar, dan ditakutkan lagi ketika nanti terpilih takutnya timbul perasaan atau pikiran seperti ya waktu itu saya misalnya ini ya terpaksa atau bagaimana seperti itu. Jadi ketika memimpin nanti tidak dalam kondisi 100% dari keinginan sendiri atau penuh dengan 100% niat dibandingkan mungkin yang sebelumnya sudah mendaftar lebih dulu gitu. Ya ini lebih kekhawatiran dan ketakutan saja. Cuman harapan besar saya berharapnya berjalan menjadi lebih baik lagi. Ya seperti itu untuk keseluruhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih fraksi 2021. 2024 mau menambahkan tanggapannya. Tadi bilang mau di next dulu. Baik, Pres, dari 2024 karena alhamdulillah sudah disampaikan untuk kekhawatirannya juga sama Kang Yuda. Mungkin dari 2024 ketika pasangan calon Sri dan juga Haikal diterima gitu ya, mungkin sama fraksi, saya harap hal seperti ini tidak akan terulang lagi ya, apalagi ketika sudah mulai keberlangsungannya gitu, keberlangsungan apabila proses pemilihannya. Mungkin seperti itu, Pres dari 2024. Oke, baik. Terima kasih. Karena semuanya juga sudah saya tanyakan, fraksi 2025 juga tidak hadir di forum. Dengan ini kita lanjut ke agenda berikutnya, yakni pengambilan keputusan. Apakah pasangan Sri dan Haikal itu diterima atau dilanjutkan dengan kotak kosong saja? Sebetulnya jika melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, keseluruhan bilang bisa diterima dengan konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya bisa saya sampaikan dulu mungkin ya. Yang pertama itu terkait dengan kampanye. Kampanye hanya 1 hari. Ini konsekuensi dari fraksi 2023. Selanjutnya ada transparansi, bukan. Selanjutnya ada KPU memberikan surat peringatan pertama dan juga kampanye 1 harinya itu harus dikemas lebih lanjut oleh KPU berikutnya gitu ya. Akan seperti apa untuk pasangan ini. Dan untuk fraksi 2021 ini konsekuensinya pertama transparansi ke KMBK, terus juga dan pembatasan media
digital. Jadi untuk pembatasan media digital tidak ada pamflet post akun yang keluar untuk fraksi untuk angkatan 21 dan 22 silahkan diberikan kepada ketua angkatan tetapi tidak langsung di dalam media digitalnya. Barangkali seperti itu, betul? Izin Pres boleh menambahkan sedikit? Oke, boleh. Tapi barangkali karena harus diajukan oleh setiap fraksi, barangkali kita skorsing saja ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan oleh satu fraksi dan diajukan. Ada yang mau mengajukan skorsing karena harus musyawarah terlebih dahulu sebelum lobbying? Boleh Pres 1 kali 5 menit. Oke, 1 kali 5 menit fleksibel sampai dengan pukul 15.09. Bagaimana fraksi 2021? 2022? 2024? Boleh. Oke, skorsing 1 kali 5 menit fleksibel, saya buka. Dipersilakan untuk mendiskusikan konsekuensi yang tadi disampaikan. Mungkin boleh dimulai, Akang Teteh. Boleh. Gimana tuh gimana? Dari paslonnya aman nggak? Paslon 1 dan 2-nya? Boleh pandangan dari masing-masing paslon bagaimana? Dari paslon Susi Zainul gimana? Dan dari paslon Cici Haikal gimana gitu loh. Punten teh terkait apa? Terkait konsekuensi untuk paslon Cici Haikal. Ya, ada tanggapan dulu nggak dari bakal calon 1 dan 2 mungkin sebelum didiskusikan lebih lanjut? Namun, Dari aku cukup tesok ke praksi aja itu mah. Gimana? dari dua-dua mah udah sih deh tadi kayaknya tinggal disimpulkan aja dari fraksi 24 sampai 21 kan sudah ini ya, udah mengajukan masing-masing. Yang pertama berarti betul tadi tinggal disimpulkan untuk adanya surat peringatan, mungkin surat peringatannya di ini apa dipublikasi ya, betul tadi kata 2021 juga untuk bisa lebih diumumkan lagi gitu. Kalau bisa ada ya tadi gitu surat peringatan itu mah boleh dikemas lebih lanjut langsung oleh KPU yang memang diinformasikan juga ke publik gitu ke KMBK. Bisa mungkin bisa disertai dengan permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Boleh itu secara surat tertulisnya dikemas saja oleh KPU gitu. Terus untuk pembatasan kampanye mungkin tadi pembatasan kampanye kan untuk harinya sudah pasti ya. Berarti pembatasan dikurangi 2 hari. Pembatasan berarti tadi dari 2021 pembatasan media digital. Itu mau nanya Cik, pembatasan media digital teh berarti untuk ketiga hari untuk selama kampanye atau selama masa apa selama gimana atau selama kampanye itu tidak ada kampanye media digital gitu atau gimana? Ya, betul Pres. Betul Teh Arinisa. Jadi kalau mau ke angkatan yang muda yang aktif itu jadi langsung saja temui karena yang kena yang kena langsung mungkin ya ke program kerja angkatan nanti itu kan 25, 24, 23 mungkin masih beberapa ya. Jadi alangkah baiknya menurut saya langsung aja bertemu gitu. Nah, begini dan sebagainya. Untuk teknisnya bagaimana mungkin ya itu silahkan kembali diskusikan saja gitu ke perangkat pemilu.
Oke, jadi eh secara media digital apa ya, melalui WhatsApp mah masih bisa, tapi mungkin melalui Instagram dan segala macam itu tidak gitu mungkin ya. Oh, oke, baik. Mungkin biar lebih jelas lagi ya. Ya, Ya, media dijelasin digital itu aja, kan, Bang. oke. Untuk media digital pun bisa bentuk poster, pamflet atau yang ada di media sosial ya, lebih mudahnya lebih yang ada di media sosial kayak WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Yang biasanya ada IG kampanye, IG paslon begitu. Tapi kalau di IG KPU mah udah pasti harus ada ya si bakal calonnya ada siapa gitu. Takutnya kan dianggap ini untuk kampanye tapi kan enggak itu mah dari KPU sendiri ya. Kemudian kalau Zoom misalnya Zoom ya mengadakan Zoom sama angkatan 25, 24 sama 23 misalnya apakah boleh Zoom gitu. Menurut saya sebaiknya nanti saja kalau untuk Zoom kan ada di debat ya kalau nggak salah. Jadi jangan kalau Zoom sebisa mungkin sama 25, 24, 23. Jadi kalau bisa langsung ditemuin gitu 25, 24, 23-nya begitu. Dan untuk 22, 21 mungkin ya bisa lah untuk kampanyenya itu bisa lewat Zoom juga begitu. Mungkin begitu apa kurang cukup ya? Maksudnya kurang cukup jelas maksudnya bukan kurang cukup ini. Kalau Saya konfirmasi ya, Kang. mau, mau nanya Mau dulu, izin ya, karena mau saya nanya biar dulu ditulis. bentar. Oh, boleh, boleh. Sok. Kalau lewat SW gitu gimana berarti? Kebetulan SW juga masih masuk media digital ya, punten Berarti ini. tidak boleh kan? Ya, Oke. Nah, itu sih mungkin untuk pembatasan media digitalnya bisa ditangkap tadi dicatat oleh KPU. Jadi setidaknya kegambar gitu. Dari Pres gimana? Oke, mau lebih jelas ya, pembatasan media digital. Media digitalnya, poster dan lain-lain juga tidak boleh, atau bagaimana? ya Pres tadi kan begitu. Maksudnya in konteksnya kalau ke angkatan dua targetnya ya target audiensnya ke angkatan 25, 24 dan 23 begitu. Tapi kalau ke 22, 21 ya itu silahkan saja. Kan di fitur WhatsApp status juga ada fitur membatasi ya. Nah, mungkin begitu terus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar ya, saya simpulkan dulu. Barangkali Kang Teteh, nanti saya simpulkan. Nanti bisa tolong diajukan. Gimana Pres Mungkin kesimpulan? tanggapan dari, oh ya, maaf Teh, Ben. Enggak itu nunggu keputusan apa nunggu mau disimpulkan dulu sama Pres. Gimana Sak? Oke. Boleh. Yang pertama, mohon dikoreksi ya kalau misalnya ada yang salah. Konsekuensi pertama, surat peringatan 1 dan transparansi KKMBK oleh KPU di Instagram KPU. Yang kedua, kampanye 1 hari terakhir atau mau di 1 hari yang paling awal. Untuk hari mungkin boleh dikembalikan lagi ke paslonnya seperti apa. Dari paslonnya lebih prefer di awal, di tengah, atau di akhir. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kampanye 1 hari, waktunya dibebaskan. Terus yang ketiga, pembatasan media digital dan media sosial khususnya kepada angkatan 25, 24, dan 23. Penjabarannya tidak boleh ada IG paslon. Zoom dengan angkatan 25, 24, dan 23 tidak diperbolehkan. Untuk angkatan 21 dan 2 dipersilahkan. Dan selanjutnya, semua pembatasan ketiga angkatan aktif harus dilaksanakan secara offline. Barangkali begitu, ada yang tertinggal? Cukup. Terima kasih Pres. Dari 21 cukup. Oke, karena saya juga tidak boleh ya, tidak boleh memberikan keputusan, silakan diajukan ulang. Saya kirimkan untuk lain.
Oke, barangkali itu Kang Teteh notulensi dari saya karena memang dari Baspi juga tidak ada notulensi, jadi langsung dari saya saja. Ada yang mau mengajukan? Dipersilakan. Fraksi 2021 barangkali mau mengajukan atau fraksi 2023. Akang Teteh, ada yang mau mengajukan? Boleh Teh? Boleh, dipersilakan. Izin order press terkait dengan penerimaan dengan adanya perihal dari keterlambatan paslon atas nama Si dan Haikal itu dapat diterima dengan catatan konsekuensi. Yang pertama, surat peringatan 1 yang dikeluarkan oleh KPU serta transparansi di media sosial Instagram KPU. Kemudian yang kedua, kampanye hanya dilakukan 1 hari. Waktunya dibebaskan kepada paslon, akan tetapi ketika proses kampanye 1 hari tersebut harus diinformasikan kepada KPU. Dan yang kemudian yang ketiga, pembatasan kampanye media digital dan media sosial, khususnya kepada angkatan 2025, 2024, dan 2023, dengan beberapa catatan juga. Untuk poin nomor 3, tidak diperbolehkan ada IG paslon, Zoom dengan angkatan 2025 sampai 2023, akan tapi untuk angkatan 2021 dan 2022 diperbolehkan. Oke, baik. Terima kasih dari ajuan Tesita. Bagaimana siap fraksi? Ada order? Mangga fraksi 2021 sepakat atau tidak sepakat? Fraksi 2021, fraksi 2024, Sepakat, Pres. fraksi 2022, Boleh, Pres. fraksi 2021, sekali lagi. Fraksi 2021, Apa-apa, mohon maaf. Oh, sepakat ya? ya. Yang kesimpulan tadi yang sudah dibacakan ya, tidak ada lagi perubahan kan dari itu. Oh ya. Terima kasih ya Pres atas kesimpulan dan ininya, dan ya sepakat Pres dari 2021. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih dikarenakan semuanya sudah sepakat. Saya ulang ya. Yang pertama surat konsekuensi untuk paslon Cici dan Haikal. Yang pertama surat peringatan 1 dan transparansi KKMBK oleh KPU di Instagram KPU. Yang kedua kampanye 1 hari dibebaskan, diinformasikan kepada KPU waktu kampanye. Yang ketiga pembatasan media digital dan media sosial khususnya kepada angkatan 25, 24, dan 23. Tidak boleh ada IG paslon, Zoom dengan angkatan 25, 24, dan 23. Namun untuk angkatan 21 dan 22 diperbolehkan. Dengan ini saya sahkan. Oke, baik, Akang Teteh, karena sudah terdapat kesimpulan ya, terdapat hasil dari forum ini, yakni pasangan Cici dan Haikal dipersilakan untuk lanjut kepada tahap berikutnya, mungkin nanti pengumuman verifikasi, terus juga sekarang ada public hearing, dipersilakan untuk mengikuti public hearing, namun atas apa yang menjadi konsekuensi harus disepakati bersama, dan mohon juga untuk KPU, DPPU untuk bisa mengawal ini. Terima kasih, barangkali ada yang mau disampaikan lagi oleh fraksi, jika tidak akan saya tutup. Ada tuh pandangan akhir, Pres. Oke, boleh sedikit ya akan Teteh karena public hearing 15.30. Boleh, mangga fraksi 2022. Mau dari dua-dua dulu atau ada dulu? Boleh Dulu ya, fraksi biar 22. Oke.
Sebelumnya terima kasih banyak ya dari Pres dari DPM yang sudah gercep banget gitu ya untuk RDPU ini, juga terima kasih kepada perangkat pemilunya gitu ya. Mungkin untuk selebihnya dari beberapa konsekuensi dan hasil RDPU pada hari ini, aku harap dari masing-masing paslon bisa tetap melaksanakan pemilu yang solid gitu ya, yang sehat dengan ya hasil-hasil yang sudah dibicarakan tadi gitu. Jadi aku harap ke depannya bisa tetap saling menyemangati agar tetap terbentuk pemilu yang sehat gitu. Semangat untuk paslon Susi Zainul dan juga Sri Haikal ya. Aku percaya kedua paslon kompeten dan bisa mengikuti berkontestasi dengan sehat dengan baik sampai akhir. Terima kasih, Pres. Oke, baik. Terima kasih banyak fraksi 2022. Boleh selanjutnya fraksi 2023 dipersilakan. Kalau dari fraksi 2023, pertama-tama ingin mengucapkan selamat ya kepada kedua paslon gitu ya. Dapat dinyatakan sah sebagai bakal calon ketua himpunan dan juga wakil ketua himpunan. Walaupun memang dalam prosesnya tuh terdapat banyak dinamika, saya pun paham gitu ya, dinamika tersebut ini pasti kurang lebihnya menimbulkan rasa-rasa yang tidak mengenakannya di hati teman-teman. Akan tetapi, pesan dari aku, rasa-rasa yang tidak mengenakan itu tuh merupakan media untuk teman-teman belajar berproses menjadi pribadi yang baik. Karena dengan dinamika yang ada, teman-teman juga jadi lebih memahami gitu ya, bahwasanya setiap tindakan ada konsekuensi teman laksanakan gitu. Akan tetapi dari angkatan 2023 juga tidak menampik bahwasanya semangat teman-teman untuk melanjutkan periodisasi berikutnya sangat keren, sangat hebat, dan saya pribadi mengapresiasi hal tersebut, dan juga tetap semangat bagi teman-teman, tetap senantiasa berkompetisi dengan sehat. Kalau misalnya memang teman-teman lagi ngerasa capek atau dan lain sebagainya, nggak apa-apa, divalidasi dulu aja. Tapi jangan lupa untuk tetap berjuang ya. Karena kalian adalah seorang pejuang yang akan melanjutkan himpunan sampai demisioner tahun berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih fraksi 2023. Boleh fraksi 2021 dipersilakan. Skip Pres nanti di akhir. Oke, fraksi 2024 dipersilakan. Oke, terima kasih Pres atas kesempatannya. Kalau dari 2024, terutama saya pribadi, selaku Ketua Angkatan 2024, sangat-sangat tidak ada kata yang bisa mengucapkan betapa bangganya saya kepada kedua paslon yang sudah memiliki keinginan bertekad untuk membangun sebuah regenerasi demi keberlangsungan Hima BK itu sendiri selama periode yang selanjutnya gitu ya. Dan juga saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendukung dan juga berusaha sebekuat mungkin gitu ya. Dan juga harapan dari saya yaitu siapapun yang nantinya yang terpilih, saya benar-benar menaruh harapan besar buat teman-teman akhirnya bakal memimpin kita untuk periode yang selanjutnya. Seperti itu, Pres. Terima kasih banyak. Nah, baik, terima kasih Kang Nopal. Fraksi 2021 dipersilakan. Fraksi 2021. Cek 2021 Pres. Masih main ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga bakal calon dari yang pertama itu ada Susi sama Zainul ya. Udah mungkin yang begitu apa nih ya. Ada Sri dan Haikal gitu ya. Apa yang sudah terjadi di hari ini ya semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Pelajaran terpentingnya apa? Ya, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan atau mepet-mepet deadline, karena apakah ini salah satu contoh dari mungkin gitu ya, mungkin dari kebiasaan takutnya telat gitu ya, karena kebetulan saya beberapa kali juga sering melihat masuk ke kelas di kuliahan saja telat begitu ya. Takutnya dari kebiasaan kecil yang jelek itu menjadi kebiasaan yang menjadi
masuk ke dalam diri sehingga menyepelekan waktu itu merupakan hal yang sudah dianggap biasa. Orang yang sudah datang tepat waktu tidak mendapatkan benefit dari orang yang datang terlambat gitu. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ya teman-teman, entah dalam organisasi nanti HIMA dan DPM ke depannya ataupun di perkuliahan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Akang Teteh Prakti. Karena barangkali ada informasi juga RDP Public Hearing bisa dimundurkan sedikit. Boleh dari bakal calon Sri dan Haikal dulu mungkin ya, yang sudah diperjuangkan oleh KMBK untuk akhirnya bisa melanjutkan tahapannya untuk bisa menyampaikan prakata. Boleh bakal calon? Baik, Boleh, mangga. kepada Kak Teteh Faksi dari kami, dari saya dan Haikal mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila dalam keberjalanannya pemilu ini memiliki beberapa kendala, tetapi saya berharap niat kami berdua mendapatkan sambutan yang hangat dari Akal Teteh Fraksi semuanya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya juga untuk bakal calon pertama ada Teh Susi dan Kang Zainul. Boleh dipersilakan. Oke, terima kasih banyak, Pres. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas tidak, Pres? Terdengar jelas, tapi boleh lebih didekatkan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Dari bakal calon Susi dan Jain, mungkin cukup dan mungkin semangat juga buat Cici sama Haikal. Jangan lupa semangat terus dan konsekuensinya mungkin nanti bisa dijalankan dengan baik. Mungkin segitu, Pres. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk fraksi dan terima kasih banyak sudah mendukung kami berdua. Pasangan calon Susi Jain dan juga pasangan calon Cici dan Haikal. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga melihat di sini ada fraksi 2025. Ada Reksa ya sama siapa ini satu lagi? Andi Cantika. Ada yang mau disampaikan? Prakatanya? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari fraksi 2025 atau angkatan 25 bisa melihat di IG KPU, IG DPWK terkait dengan berita acara ini pun juga dengan transparansi SP dan yang lainnya. Terima kasih banyak Akang Teteh semuanya. Saya selaku presidium juga mohon maaf bila terdapat kesalahan pun juga dapat kekurangan selama menjadi presidium dalam rangkaian pemilu ini. Semoga pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan adil, dengan asas-asas yang selalu kita junjung dengan tinggi, khususnya dengan asas keadilan, kejujuran, dan perjuangan kita bersama. Terima kasih. Barangkali ada yang mau dokumentasi terlebih dahulu, ada yang mau on cam? Akang Teteh? Oke, boleh saya tunggu 1 menit sampai 15.48. Setelah ini mohon Akang Teteh untuk mengikuti public hearing, insya Allah diadakan pukul 16.00. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Dari Badan Aspirasi, boleh minta tolong di screenshot. Ya, Mangga boleh dipimpin, Teh. Boleh, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Akang Teteh. Dengan demikian, RDPU kita hari ini tentang pemilu dan pembahasan kelanjutan bakal calon, saya tutup dengan 3 kali ketukan palu. Terima kasih banyak Akang Teteh. Dipersilakan untuk meninggalkan